Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Kis Victor. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal matematika ujian semester, tapi tahun yang lalu ya, tahun 2021-2022. Ini soal asli ya teman-teman ya. Ini soal asli anak-anak sekalian ya. Ini dia soalnya. Sudah kita pindahkan ke slide. Nanti akan kita bahas satu persatu. Apa tujuannya? Tujuannya kita bahas adalah supaya untuk persiapan ujian semester anak-anak sekalian. Seperti itu ya. Siapa tahu soalnya ada yang mirip, ada yang sejenis, ada yang sama gitu ya. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya selamat datang yang baru, teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silahkan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload video terus. Dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya. Oke. A few moments later. Baik, silakan lihat di slide-nya. Itu ada sebuah cerita akan saya bacakan. Perhatikan keadaan 4 ruang pendingin berikut. Display cooler adalah sebuah mesin pendingin yang berbentuk seperti kulkas dan dilengkapi dengan pintu kaca yang transparan sehingga apa yang disimpan di dalam display cooler dapat dilihat dari luar. Mesin pendingin ini hanya dapat mencapai suhu maksimal pendingin antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Sangat cocok apabila digunakan untuk menyimpan makanan cepat saji atau minuman kemasan kaleng, karena suhu dalam display cooler yang bersahabat untuk menjaga kualitas makanan lebih tahan lama tanpa bahan pengawet. Anita adalah karyawan di salah satu swalayan yang ada di Bandar Lampung. Anita akan menata 4 jenis minuman yang memiliki suhu berbeda ke dalam 4 ruang pendingin yang disajikan pada tabel di bawah ini. Berikut ini tabelnya. Ruang pendingin ya teman-teman ya. Ruang pendingin, kemudian di sini ada suhu minuman kaleng sebelum dimasukkan ruang pendingin, penurunan suhu dalam ruang pendingin tiap menit. Selisih suhu terbesar minuman kaleng dalam ruang pendingin setelah 5 menit terjadi antara ruang. Oke, di sini kan 5 menit ya. Kita akan jawab 5 menit. Berarti di sini tiap menit. Berarti ini dikali 5 semua. Maka di sini 2 dikali 5 berarti 10 ya. Ini jadinya 10. Saya bikin tabel baru ya. Sini jadinya 10, 11 pasangannya 10. Kemudian 12 berarti 3 ini 3 dikali 5 itu adalah 15. Kemudian 15 pasangannya 20. 4 kali 5 ya, 22 pasangannya 5 dikali 5 25. Oke. Ini ya berubah semua sehingga bisa kita buat karena dia ngomong selisih itu adalah yang besar dikurang yang kecil gitu ya, yang besar dikurang yang kecil. Ini yang besarnya adalah 11 dikurang 10 itu hasilnya 1. Ini 15 dikurang 12 itu hasilnya adalah 3. Kemudian di sini 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. Di sini 25 dikurang 22 ya. Sini hasilnya adalah 3. Nah, sebenarnya jawabannya itu yang paling besar adalah berarti yang C ya, teman-teman ya. Sedangkan sini dia minta 2 ya. Kalau minta 2 berarti di sini bisa B dan C ya. B dan C. Ya sebenarnya C dan D juga bisa ya. Cuman ini nih kan yang C ini kan sebentar, ini kayaknya kecoret ini ya. Ini A ya, A dan D. Berarti jawabannya yang ada itu adalah yang B dan C ya. Berarti jawabannya adalah yang dodol, yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Urutan bilangan bulat berikut ini negatif 6,3, 0,11,4. Mulai dari yang terkecil yang
ke yang terbesar maksudnya ya. Oke, berarti ini cari yang negatif dulu dan angkanya paling besar. Negatif itu kalau angkanya besar, itu justru dia makin kecil. Maka di sini yang kita ambil adalah negatif 11. Berarti jawabannya langsung aja sebenarnya bisa ya, yang A ya. Negatif 11, negatif 6, 0, 3, dan 4. Seperti itu ya, dari yang terkecil. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 15 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah banyak siswa laki-laki kan 16. Berarti 16 per total keseluruhan itu adalah 16 ditambah 15. Berarti 16 per 31. Berarti jawabannya adalah yang D. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah 1/5, 1/3. Oh, ini kita harus cek satu-satu. Ini dikali silang aja, 1 kali 3 gitu ya. Saya tulis lagi deh. Untuk yang A gini, 1/5 dengan 1/3. Cara ngaliinnya tuh gini, ini dikali ini gitu ya teman-teman ya. 1 kali 3 hasilnya 3, taruh di atas saja. Kalau saya ngajar gitu, 5 kali 1 5, taruh di atas saja. Maka ini jawabannya 3 sama 5 lebih kecil ya berarti. Nah, atau kurang dari. Langsung ketemu ya, berarti jawabannya yang A. Kalau yang lain, ini 2 kali 5 10, 5 kali 1 5, berarti lebih besar. Berarti yang B salah. Kita cek yang lain dulu. 2 kali 3 6, 5 kali 2 10, ternyata lebih kecil. Yang C ini salah. Yang D 4 kali 3 12, 5 kali 2 5 kali 2 10, berarti hasilnya lebih besar. Oke, salah. Berarti yang benar adalah memang yang A teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di sini ada cerita lagi. Kita baca dulu ya. Budi bersama 3 temannya, Andi, Diki, dan Ahmad, mengikuti seleksi Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Soal Olimpiade berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 soal dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah mendapatkan skor negatif 2, soal tidak dijawab mendapatkan skor negatif 1. Untuk dinyatakan lulus seleksi Olimpiade minimal harus mendapat skor 144. Hasil jawaban yang diperoleh Budi dan teman-teman tertera pada tabel di bawah ini. Oke, itu tabelnya. Dari keempat sahabat di atas yang lolos seleksi Olimpiade. Berarti yang lolos minimal hasilnya ini. Ya, tidak boleh kurang dari ini. Yang kurang berarti nggak lolos. Kalau pas berarti lolos ya, karena kan minimal. Oke, yang benar kali 4. Maka yang ini saya perbesar ya, teman-teman ya. Yang benar ini kita kalikan 4. Kenapa 4? Karena tadi yang benar di sini ya, kalikan 4 kata dia. Berarti ini dikali 4 ya. Dikali 4, kalinya titik aja ya. Dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Oke, nanti kita hitung. Kemudian kalau yang salah dikasih negatif 2. Dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Oke. Yang tidak jawab negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Oke. Sekarang 37 dikali 4, oret-oretan ya. 37 dikali 4. Yang ini kita akan hitung. 37 dikali 4 82 12 berarti 148. Dari sini kemudian saya lanjut, ini 148 juga. Kalau 36 4 simpen 2 144. Kalau yang ini 38 32 simpen 3 152. Oke. Itu ya nilai-nilai untuk di sana. Kemudian yang ini hasilnya adalah 0 kali negatif 2. Saya taruh sebelah kiri ya hasilnya, yaitu saya ganti warna merah. 0 2 dikali negatif 2 negatif 4. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Ini 0. Oke, simpan dulu. Ini berarti negatif semua. Negatif 1, negatif 2, negatif 2. Dah. Baru kita lihat skornya. Kita lihat ya, yang baris pertama 148 kali ditambah 0, ini ditambah negatif 3, berarti 145 ya. Berarti ini lulus. Kemudian 148 dikurang 4, 144 dikurang 1, 143. Berarti ini tidak lulus. Kemudian
Nah, di sini 144 dikurang 4 140 ya. 140 dikurang 2 138 tidak lulus. Berarti ini 152 dikurang ditambah 0 dikurang 2 berarti 150. Berarti ini lulus. Berarti yang lulus atas dan bawah yaitu Budi dan Ahmad. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya, Budi dan Ahmad. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke nomor 6. Hasil dari 14 tambah 42 dibagi 7 dikurang 12 dikali negatif 3. Oke, untuk nomor 6 ini ya, untuk nomor 6 ini bisa kita hitung. Ingat, kalau tidak ada dalam kurung, itu yang kita dahulukan adalah perkalian dan pembagian dulu ya teman-teman ya. Maka di sini kita lihat 14 saya tulis lagi ditambah 42 dibagi 7 kan 6, negatif 12 dikali negatif 3 adalah plus 36. Baru kita hitung 14 tambah 6 20, 20 tambah 36 56. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, ada cerita lagi ikan gurame. Gurame merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan untuk tujuan usaha. Hal ini didasari oleh permintaan pasar yang cukup besar. Coba saja tengok berbagai usaha makanan yang menjadikan ikan gurame sebagai salah satu menu andalannya. Gurame bisa diolah menjadi makanan yang lezat dan menggugah selera dengan berbagai cara seperti digoreng, digulai, dibakar, dan lain sebagainya. Ikan gurame memiliki nama latin Ophonemus gorami. Pak Anto mendapat 1 kuintal ikan gurame saat memanen di kolamnya. Kemudian ia menjual ke pasar sebanyak 3/4 dari hasil panennya. Pak Anto hanya mengambil 2 kg ikan untuk dirinya dan sisanya ia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Banyaknya ikan yang dibagi kepada tetangga-tetangganya adalah berarti kan 1 kuintal itu, saya taruh sini ya, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Nah, yang mau dijual tadi 3/4 ya. Ini 3/4 yang mau dijual. Maka 3/4 dikali 100. Hasilnya adalah 100 bagi 4 kan 25. 25 kali 3 75 kilo yang mau dijual. Berarti ini kita kurangi aja. 100 dikurang 75 berarti sisanya 25 kilo. Tapi Pak Anto cuman mau ngambil 2 aja. Sisanya untuk bagi ke tetangga, berarti dikurangin 2 kilo untuk Pak Anto sendiri. Berarti sisa untuk dibagikan tetangga adalah 23 kilo. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Ibu memiliki 6 1/4 kg gula pasir. Kemudian membeli lagi sebanyak 5/6 kg gula pasir. Banyak gula pasir yang dimiliki ibu sekarang adalah ini ada 2 cara sebenarnya ya. Boleh pakai cara biasa atau cara yang satunya. Saya tulis 6 1/4 berarti ditambahkan, tambah 5/6. Kalau tambah-tambahan ini bisa ya. Kita tambah 6 tambah 5 itu kan 11. Boleh langsung. Berarti 6 tambah 5 gitu kan. 6 tambah 5. Nah, yang sebelah sini ya ditambah gitu. 1/4 ditambah 5/6. Oke, kita hitung. Di sini kan 11 ditambah KPK-nya 12. 12 bagi 4 3 kali 1 3, 12 bagi 6 2 kali 5 10. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 11. Di sini kan ditambah 13/12 ya. Nah, 13/12 sendiri itu kan adalah 1/12 karena 13/12 itu 1, sisanya 1. Nah, ini kan 11 ditambah 1. Ya kan? Berarti 12. 1/12 yang ikut. Berarti jawabannya adalah 12 1/12. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pernyataan yang benar berikut adalah, sebentar saya perbesar nih ya.
Oke, untuk yang A, 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 3 itu 8. Apakah kurang dari 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, 25. Apakah 8 kurang dari 25? Benar ya, berarti jawabannya langsung aja yang A. Ya, coba lihat yang lain. Yang lain juga salah. Berarti jawabannya benar A. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke, ini cerita lagi. Ibu Dita memiliki 3 jenis buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Beberapa kali hasil penelitian meyakini bahwa vitamin C dapat membantu merawat kesehatan tulang rawan, tulang, dan gigi. Selain itu, vitamin C juga bermanfaat menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga bisa mencegah serangan jantung dan stroke. Jumlah buah-buahan yang dimiliki Ibu Dita tertera pada tabel di bawah ini. Oke, sini ada nama buah: rambutan, jeruk, apel, jumlahnya 96, 48, dan 72. Buah-buahan tersebut akan dibagikan secara adil kepada teman-teman Dita yang sedang bermain di rumahnya. Masing-masing anak mendapat jumlah yang sama banyak. Jumlah buah-buahan yang diterima masing-masing anak adalah, kalau dibagikan sama banyak, ceritanya itu sama saja mencari FPB. Berarti kita itu mencari FPB 96, 48, dan 72. Kita akan buat cara pagar aja ya, biar cepat. 96, 48, dan 72. Ini harus sama-sama bisa dibagi ketiga-tiganya ya. Saya bagi 2 dulu. Itu adalah 48, ini 24, dan di sini 36. Masih bisa dibagi 2. Saya bagi 2 lagi. 24, 12, dan 18. Saya bagi 2 lagi. Di sini 12, 6, dan 9. Di sini tidak bisa dibagi 2. Kalau FPB harus tiga-tiganya bisa ya. Bagi 3 berarti ya. 4, 2, dan 3. Oke, saya rasa cukup. Berarti kita kalikan ini ya. 2 dikali 2, 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jawabannya adalah berapa tadi? 24. Jawabannya adalah yang D. Udah selesai 10 soal ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi besok ya teman-teman ya. Kita 10 soal dulu saja supaya tidak terlalu lama videonya. Baiklah, sampai jumpa besok di part yang kedua ya, nomor 11 sampai 20. Baiklah, silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang, like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, Pak Fajar pamit dulu, kurang lebih mohon maaf. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.